Beastmaster, bab 36 sampai dengan 40. Bab 36. Xiao Wu, pria imut. Qiao Bai masih tidak tahu apa yang terjadi di kepala ajaib He Jinzu. Matanya tertuju pada burung elang di sampingnya. Mengandalkan budidaya gila selama periode ini, bahkan tanpa bantuan keterampilan alami, Qiao Bai mengenalinya dari penampilannya. Sekilas burung elang badai ini telah dibudidayakan dengan baik. Tidak, Storm adalah monster terkontrak pertamaku, dan kita telah bersama selama 20 tahun. He Jinzu tertawa begitu keras hingga giginya copot. Jika Qiao Bai memuji hal lain, He Jinzu tidak akan terlalu belak-belakan tentang hal itu. Namun, He Jinzu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika dia memuji hewan peliharaannya karena telah memelihara hewan peliharaannya dengan baik. Saya adalah Kapten He Jinzu. Selama Anda tidak berlarian dan mengikuti kami dengan benar, tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Terima kasih, Paman He, kata Qiao Bai sopan sambil tersenyum. Meskipun He Jinzu tahu di dalam hatinya bahwa Qiao Bai hanya menyapa dengan sopan, semua yang ditunjukkan Qiao Bai membuatnya merasa bahwa orang ini baik dan bisa bergaul dengannya. Sedikit ketidaksukaan He Jinzu terhadap Qiao Bai jauh di lubuk hatinya benar-benar hilang. Sebaliknya, dia mulai mengobrol dengan Qiao Bai. Su Ying, yang masih dipanggil suster, berusia 30-an, mengibaskan rambut pendeknya dan menunjukkan senyuman heroik. Anak muda memiliki mulut yang manis. Jangan khawatir, saya akan melindungimu hari ini. Lebih mudah untuk bertanya. Ketika tim penjelajahan lainnya tiba, mereka melihat sang kapten, yang masih mengeluh kepada mereka tadi malam tentang betapa menyebalkannya mereka membawa masuk leluhur kecil yang menyebalkan, sedang mengobrol riang dengan seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun. Masuk dan keluar gerbang utama kota lebih cepat, berbeda dengan prosedur yang berbelit-belit di gerbang kota kecil. Bila kondisi memungkinkan, masyarakat masih lebih memilih masuk dan keluar melalui gerbang utama kota dengan cara yang memakan waktu. Halo, Saudari Su, maaf telah merepotkan kalian semua hari ini. Tidak ada kata yang terlalu baik, kata Qiao Bai sambil tersenyum manis. Ini pertama kalinya aku ke sini, Qiao Bai. Tidak seperti orang-orang kasar di tim, Su Ying langsung menyadari ketidaknyamanan Qiao Bai. Kapten, apa yang terjadi? Kurang tidur dan otak Anda bergerak-gerak. Begitu beberapa orang mendekat, He Jinzu melihat sosok mereka dengan tajam dan melambai kepada mereka, lewat sini. Ayo. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Tanpa sadar Qiao Bai mengerutkan kening. Xiao Wu, yang berdiri di bahunya dan baru saja bersantai, meledak menjadi pangsit burung kecil lagi. Berbeda dari Qiao Bai, anggota tim eksplorasi He Jinzu semuanya tampak terbiasa melihat sesuatu. Semakin banyak orang di sekitar. Qiao Bai melihat sekeliling, apakah ada waktu tetap untuk keluar. Bau tumbuhan yang primitif dan berdarah bercampur dengan bau amis menerpa wajahnya. He Jinzu masih memiliki sertifikat yang diberikan khusus oleh Presiden Huang, dan mereka keluar dari gerbang kota dengan mudah. Iya, walaupun makhluk luar biasa berada di tanah terlarang, karena tembok kota mengeluarkan bau yang khusus ditujukan untuk makhluk luar biasa, mereka tidak akan berinisiatif untuk mendekati tembok kota, terutama gerbang kota, dalam keadaan normal, melainkan hanya untuk berjaga-jaga. Saya tahu, Su Ying, yang merupakan kunjungan pertama Qiao Bai ke tanah terlarang, memberi pandangan setuju pada Qiao Bai. Gerbang kota utama hanya dibuka sekali sehari di pagi, siang dan malam hari. Pendaftaran dilakukan melalui 4 gerbang kota kecil di sebelahnya. Saat Anda melangkah keluar dari gerbang kota yang luas, anggota tim pertama, menunjuk ke arah Qiao Bai. Ini adalah Qiao Bai yang akan pergi ke tambang bersama kami untuk konfirmasi hari ini. Bukankah ini hampir 1 jam sebelum waktu yang disepakati? Mengapa kamu datang sepagi ini? He Jinzu melirik ke arah Qiao Bai yang energi dan bertanya. Karena He Jinzu dan Qiao Bai tiba cukup awal, mereka menjadi orang pertama yang meninggalkan kota. Qiao Bai, akan lebih baik jika dilakukan lebih awal.
Saya tidak bisa membiarkan semua orang menunggu saya saat itu. Semakin banyak dia mengobrol dengan Qiao Bai, semakin meningkat pula kesukaan He Jinzu terhadap Qiao Bai. Kemudian dia menunjuk satu-satunya wanita di antara rekan satu tim di sebelahnya, Su Ying, wakil kapten tim kami. Dengan keterampilan afinitas alaminya dan niat Qiao Bai untuk membangun hubungan baik dengan semua orang, kedua pihak segera rukun, seolah-olah Qiao Bai telah lama menjadi anggota tim eksplorasi ini. Namun, setelah melihat pangsit hitam kecil dengan rambut goreng di bahu Qiao Bai, Su Ying tidak bisa menahan senyum dan memutar matanya. Apakah pangsit kecil ini adalah hewan peliharaanmu, Xiao Qiao? Kelihatannya lucu sekali. Aku tidak tahu bagaimana efektivitas tempurnya. Saat dia berbicara, jari-jari Su Ying tampak siap bergerak, seolah dia ingin mengulurkan tangan dan menyodoknya. Qiao Bai menahan bau rumit di hidungnya dan berkata sambil tersenyum tak berdaya, "Saudari Su, berhentilah menggoda Xiao Wu. Xiao Wu kita masih anak-anak." Xiao Wu pangsit hitam goreng, Omega de Omega. Anak apa? Itu bukan anak kecil. Xiao Wu, yang baru saja ketakutan setengah mati, segera berubah kembali ke penampilan aslinya karena kata-kata Qiao Bai, dan terus mengepakkan sayapnya pada Qiao Bai untuk mengungkapkan kemarahannya. Su Ying tidak bisa berhenti tertawa. He Jinzu dan yang lainnya memandang Qiao Bai dengan ekspresi rumit. Mereka ingin menertawakan Qiao Bai sebelumnya, karena mereka ingin membuat kontrak dengan hewan peliharaan yang sepertinya tak terkalahkan. Sampai saya melihat Su Ying merasa geli. Tidak, ada apa denganmu nak? Anda tidak akan mengontrak hewan peliharaan seperti itu hanya untuk membuat para gadis bahagia, bukan? Meskipun semua anggota tim laki-laki sudah menikah atau sedang jatuh cinta, ini tidak berarti bahwa mereka dapat menyaksikan kecantikan wakil kapten tim mereka diculik oleh seorang anak laki-laki. Ini semua tentang bercanda dan tertawa. Profesionalisme tim eksplorasi He Jinzu cukup baik. Tingkat eksplorasi asli tanah terlarang di NYCT adalah sekitar 35%. Tambang yang baru ditemukan kali ini berada di beberapa area yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Dengan kata lain, jika ingin menuju tambang, mereka harus melintasi 35% area terlarang terlebih dahulu, dan ini bukanlah tugas yang mudah. Tim He Jinzu telah ditempatkan di area terlarang kota NY selama hampir 8 tahun. Jika mereka tidak mengetahui 35% area tersebut dengan baik, mereka hanya dapat memastikan area tersebut secara sekilas. Dari menerima misi hingga berangkat, hanya membutuhkan waktu setengah hari. Mereka merencanakan perjalanan yang memakan waktu paling singkat dan risiko paling kecil. Tetapi meskipun demikian, mereka bertemu dua makhluk luar biasa di tengah jalan. Yang satu adalah harimau dewasa bergigi petir tingkat 4, dan yang lainnya adalah ular piton bergaris kuning tingkat lanjut yang lebih ganas. Badai, kamu bertanggung jawab melindungi Xiao Qiao. He Jinzu tidak lupa melindungi keselamatan pribadi Qiao Bai saat bertarung, Ben Lei. Ayo pergi bersama. He Jinzu melepaskan monster kontrak keduanya, Shadow Leopard, dan dengan kerja sama dari 5 temannya, dia berhasil membunuh dua makhluk luar biasa liar dan berbahaya yang penuh dengan roh jahat. Kemudian dibagi dengan terampil di tempat. Potong kram kulitnya, temukan. Batu energi di tubuh biologis yang luar biasa, bisa dijual bagian-bagiannya yang berharga, dan bagian dagingnya yang paling penting juga dipotong. Sayang sekali, melihat tumpukan daging yang menumpuk di tanah, He Jinzu menunjukkan ekspresi penyesalan di wajahnya. Berburu makhluk luar biasa bukanlah tujuan utama kita kali ini hanya bisa disia-siakan. Su Ying mengibaskan darah yang menempel di wajahnya dan berkata dengan suara tenang, ranjau lebih berharga. Satu kalimat meyakinkan semua orang. Tim membawa Qiao Bai dan terus bergerak maju. Qiao Bai diam sepanjang pertempuran, bukan karena dia penakut, tapi karena Qiao Bai tahu bahwa dia adalah beban. Karena tidak ada cara untuk memberikan bantuan yang berguna, cobalah untuk tidak terlalu mengganggu. Dan menyaksikan anggota tim He Jinzu memerintahkan hewan peliharaan untuk bertarung, Qiao Bai tidak belajar apapun.
Setidaknya dia belajar banyak metode pertarungan yang berguna dan lebih langsung. Kita bisa mencobanya saat kita kembali. Qiao Bai menoleh untuk melihat Xiao Wu di bahunya dan berbisik. Xiao Wu, yang sudah lama berhenti marah, mencium Qiao Bai dan mengangguk, "Baiklah, aku akan mencobanya saat aku kembali." Kerja sama mereka pasti tidak lebih buruk dari orang-orang besar ini. Terutama elang badai yang selalu mengikuti Qiao Bai. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka berdua burung, tapi Xiao Wu sangat tahan terhadap elang badai yang mendekati Qiao Bai. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, Xiao Wu melambaikan sayapnya dan hendak menyerang. "Xiao Wu, hanya ada satu burung di keluarga ini, aku." Badai elang wajah sedih garis bawah. Untungnya, mereka tidak bertemu makhluk luar biasa lainnya di paruh kedua perjalanan. Akhirnya, mereka sampai di area tempat tambang berada sebelum makan siang. Dalam sekejap, api yang membakar menyapu dengan ganas, dan semua orang merasa seolah-olah berada di dalam tungku besar. Bab 37. Harga keberuntungan. Ini benar-benar milikku. Bahkan suhu yang terik tidak mampu menahan kegembiraan yang terpancar dari tulang-tulang tim ekspedisi. Qiao Bai juga sangat senang. Meskipun dia belum mulai menjelajah dan memastikan, Qiao Bai telah melihat nyala api berkibar tertiup angin di tanah di pintu masuk tambang. Ini adalah ramuan dasar yang hanya akan tumbuh dan berkembang di tempat dengan energi api yang kuat. Jika ini adalah tambang yang hidup, tidak akan ada energi yang cukup untuk membuat api berkobar. Hal ini dapat dibuktikan. Ini kemungkinan besar adalah tambang mati. Qiao Bai mencoba mengembangkan kegunaan baru dari keterampilan bawaannya, tapi sayangnya, dia gagal. Qiao Bai merasa sedikit menyesal, tapi tidak terlalu menyesal. Jari-jarinya menggosok bagian luar saku jeansnya 2 kali, dan dia bisa merasakan garis keras semanggi berdaun 4 di bawah tangannya. Tersebar, ada cukup banyak tanaman herbal tingkat rendah dan menengah. Ji Xianhua memegang lencana kecil semanggi berdaun 4 di tangannya. Keempat daun itu berwarna hijau zamrud dan cerah, seperti batu permata halus. Itu agak mencolok tergantung di lehernya. Qiao Bai memasukkan lencana itu ke dalam saku celananya sebelum keluar. Ini adalah properti ungu paling berharga yang digambar Qiao Bai, semanggi berdaun 4 keberuntungan. Bukankah kamu hanya menatap kedua anaknya? Jus putih yang diperas dari akar rumput cair dengan atribut api tingkat rendah dapat memberikan bonus kegembiraan pada hewan peliharaan dengan atribut api dan petir dalam waktu singkat. Qiao Bai menontonnya sebentar, dan tanpa penundaan, mulai berjalan mengelilingi tambang. Ini akan berhasil dengan 2 lagi. Qiao Bai tidak menolak, dan bukan tidak mungkin untuk memiliki lapisan asuransi keselamatan tambahan. Semoga bisa memberinya lebih banyak keberuntungan. Karena energi api yang membakar menyebar kemana-mana di udara, tidak ada vegetasi hijau di daratan dalam jarak 100 mil dari cekungan yang sedikit cekung tempat tambang berada, dan tanaman biasa tidak dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Meskipun burung elang badai tidak puas karena harus merawat 2 anaknya, 1 besar dan 1 kecil hari ini, ia dengan enggan menerima tugas tersebut setelah He Jinzu menghiburnya dengan kata-kata baik dan berjanji akan membawanya untuk makan besar. Rumput bulu api dengan atribut api tingkat rendah dapat digunakan untuk mengobati luka yang dibakar oleh hewan peliharaan dengan atribut api dan memiliki efek khusus. Sambil menggoda lengannya, tim He Jinzu menyebar, mengetuk seluruh tambang, melakukan beberapa tindakan yang dipahami atau tidak dipahami Qiao Bai. Tapi ini bukanlah tujuan Qiao Bai. Yang dia inginkan adalah ramuan atribut api bermutu tinggi yang lebih berharga yang disebut Huo Ninchao. Qiao Bai juga melihat banyak tumbuhan lain yang sedikit lebih berharga. Qiao Bai mengamati lingkungan di sekitar tambang. Namun, masih terdapat petak besar percikan api yang terlihat di mana-mana. Semakin dekat ke inti tambang, semakin terang warna nyala api tersebut. Qiao Bai hanya bisa menghela nafas. Ternyata itu adalah tambang yang baru ditemukan belum lama ini. Sudah dibuka selama lebih dari 50 tahun. Ingin mencari ramuan atribut api tingkat rendah. Itu tidak mungkin. He Jinzu,
yang menjadi tenang setelah bersemangat, tidak melupakan tujuan kunjungan mereka kali ini. Xiao Qiao, apakah kamu akan menjelajah bersama kami atau tidak? He Jinsu ragu-ragu sejenak, biarkan badai mengikutimu. Area dekat tambang bukannya tanpa bahaya, untuk berjaga-jaga. Saya sedang berjalan-jalan di sini untuk melihat apakah saya dapat menemukan ramuan yang saya butuhkan. Qiao Bai tidak menyembunyikannya, tetapi mengatakan tujuannya, seharusnya tidak ada bahaya di sini, kan? Paman He, Anda sibuk dengan itu, kerjamu. Menurut panduan perawatan Huan Yao, di antara semua tumbuhan dan buah-buahan bermutu tinggi, Huoninchao adalah yang paling cocok. Setelah diproses dengan benar, ini dapat membantu Huan Yao yang memilih arah evolusi gagak emas berkaki 3 merasakan esensi kentalnya api, perasaan. Qiao Bai belum mencari Huoninchao di situs resmi pasar harta karun. Harga terendah mulai dari 2 juta, dan masih sangat mahal atribut binatang. Jika Anda tidak dapat menemukan rumput ning api di tambang mati atribut api, Qiao Bai, dunia mungkin akan hancur. Dia tanpa sadar menyentuh semanggi berdaun 4 yang beruntung di sakunya lagi. Aku hanya bisa berbisik dalam hatiku. Dengan alat peraga ungu yang kita sepakati untuk mendapatkan bonus buff keberuntungan untuk jangka waktu tertentu. Mengapa dia tidak merasakan apapun sejak dia keluar di pagi hari? Energi api yang membakar di tambang membuat Qiao Bai berkeringat deras, dan Xiao Wu berdiri terhuyung-huyung di bahu Qiao Bai dengan tatapan lesu. Xiao Wu yang berevolusi adalah gagak emas berkaki 3 dengan atribut api. Ini tidak berarti bahwa Xiao Wu saat ini adalah atribut api. Lingkungan dengan energi api yang berlebihan tidak hanya akan membuat orang merasa kesal, tetapi juga membuat burung merasa tidak enak. Belum lagi Xiao Wu bisa melihat elang badai mengikuti mereka begitu dia mengalihkan pandangannya. Ini adalah ketidakpercayaan sang master binatang terhadap burung kecilnya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah, Xiao Wu juga mengetahui kekuatannya sendiri, dan sekarang dia tidak bisa mengalahkan burung besar yang ganas itu. Xiao Wu, saya sangat marah. Saya merasa lebih buruk lagi. Pada saat ini, Qiao Bai merasakan sedikit panas di pahanya. Dia terganggu dan gagal melihat dengan jelas bahwa ada lubang cekung di depannya. Kakinya tersandung dan tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan. Di tempat kejadian, Qiao Bai melakukan operasi ajaib dengan menginjak udara dengan kakinya, yang mencegahnya terjatuh dan mendapatkan kembali keseimbangannya. Qiao Bai baik-baik saja. Xiao Wu berdeguk, seperti bola hitam kecil bulat, menggelinding langsung ke bahu Qiao Bai dan ke lengannya. Bahkan karena badannya terlalu bulat, ia terpental beberapa kali setelah jatuh ke tanah, berguling ke depan beberapa kali, dan akhirnya tersangkut di antara 2 batu dan berhenti menggelinding. Qiao Bai menunduk dan menatap Xiao Wu. Dia tidak berbicara lama, dan semua orang serta burung itu terdiam. Xiao Wu kotor dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu, kecuali sepasang mata manik-manik hitamnya yang masih cerah. Sorot mata itu, Xiao Wu garis bawah O. Qiao Bai, diam adalah pemahaman diam-diam di antara mereka. Ahem. Qiao Bai mengepalkan tangannya ke bibirnya dengan satu tangan, mengambil inisiatif untuk memecah suasana kaku di antara mereka, mencoba menghibur Xiao Wu. Aku tidak sengaja membuatmu terguling, Xiao Wu. Saat dia berbicara, suara Qiao Bai menjadi semakin kecil sampai dia tidak dapat berbicara lagi. Proses penggulingan Xiao Wu terlalu mulus. Qiao Bai mulai merenungkan apakah dia biasanya memberi makan Xiao Wu terlalu banyak, yang membuat Xiao Wu tumbuh terlalu berputar-putar. Bagaimana kalau mengurangi makanan yang tidak perlu untuk Xiao Wu? Xiao Wu, yang terjebak di celah batu, tubuh bulatnya bergetar tanpa sadar. Saat melakukan pemeriksaan diri dalam pikirannya, Qiao Bai berjongkok, mengulurkan tangan ke arah Xiao Wu dengan tatapan serius dan menyelamatkan Xiao Wu dari celah batu. Di luar dugaan, lapisan batunya agak rapat. Qiao Bai menggunakan sedikit kekuatan dan bahkan merontokkan 2 bulu Xiao Wu, lalu berhasil menarik Xiao Wu ke atas. Sebelum Xiao Wu sempat memprotes Qiao Bai, mata Qiao Bai tiba-tiba berkaca-kaca.
Tunggu. Apa yang dia lihat? Dalam proses menarik keluar Xiao Wu, jarak antara dua batu besar menjadi lebih besar, dan debu merah beterbangan ke udara. Kemudian Qiao Bai melihat ramuan kecil, sepanjang setengah jari, berwarna merah, dan familiar. Itu adalah nincao api yang dia cari. Yang lebih mengejutkan Qiao Bai adalah bahwa ini adalah rumput api kembar yang membeku. Satu batang dengan dua ujung, pendek, dan dua buah kecil seperti lentera akan bergoyang dua kali jika ditiup angin. Mata Qiao Bai kesurupan. Ini, rangkaian proses apa yang mengarah pada penemuan nincao api kembar ini? Bagaimana orang normal dapat mengetahui bahwa ada nincao api di sudut seperti itu? Mengingat perasaan sedikit hangat di sakunya, Qiao Bai menebak di benaknya. Tidak terburu-buru untuk memverifikasinya sekarang, Qiao Bai terlebih dahulu mengibaskan debu di tubuh Xiao Wu, lalu menyeka seluruh tubuh Xiao Wu dengan tisu basah yang dibawanya di tasnya, dan akhirnya meletakkan kembali Xiao Wu di bahunya. Xiao Wu sudah berbaring dan membiarkan Qiao Bai menggosoknya. Bahkan jika dia berhasil menemukan kembaran api nincao yang sangat berharga karena perilakunya yang memalukan hari ini, Xiao Wu tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali martabatnya yang hilang. Bulu yang rontok tidak bisa dimasukkan lagi. Qiao Bai tersenyum dan tidak mengatakan apapun untuk menyelamatkan muka Xiao Wu. Menghibur Xiao Wu saat ini hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Dia dengan hati-hati menggali rumput api kembar dan tanah merah di bawahnya dengan dua jari, lalu memasukkannya ke dalam panci kecil yang dia siapkan khusus. Sekilas, ini tampak seperti sukulen rubi yang istimewa. Semua tugas di tambang Qiao Bai Lai telah selesai. Ia menghela nafas panjang, berdiri tegak, dan mengusap punggungnya yang sakit karena jongkok terlalu lama. Memasukkan pot sukulen khusus ini ke dalam ranselnya, Qiao Bai melihat lencana semanggi berdaun empat yang beruntung di sakunya. Tidak mengherankan baginya. Semula keempat daun itu seperti batu permata, namun warna salah satu daunnya redup. Meski masih berwarna hijau, namun jika dibandingkan dengan ketiga daun lainnya, terlihat jelas perbedaan antara kaca dan permata yang sekilas bisa dibedakan. Pujian untuk Lotere. Qiao Bai tidak akan pernah mengeluh tentang bakat dan keterampilan lagi. Bukankah ini sangat berguna? Adapun proses tengahnya. Qiao Bai menoleh dan menatap Xiao Wu, yang berbaring di bahunya dengan ekspresi terkejut, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Rasa dingin datang dari punggung Xiao Wu.jpg. Xiao Wu, Bab 38, Pelatihan dari Masuk hingga Pemakaman. Di sisi lain, saat He Jinsu memastikan lingkungan tambang secara keseluruhan, dia juga terganggu oleh situasi di pihak Qiao Bai. Meskipun sarang makhluk luar biasa di dekat tambang telah dibersihkan 2 putaran sebelumnya, makhluk luar biasa lainnya mungkin melompat keluar dari suatu tempat. Baik Qiao Bai maupun Xiao Wu tampaknya tidak mampu melawan. Jika sesuatu terjadi pada Qiao Bai secara tidak sengaja, He Jinsu gemetar. Dia dalam masalah besar. Untungnya, setelah mereka selesai menjelajahi seluruh tambang, tidak ada masalah di pihak Qiao Bai, dan He Jinsu menghela nafas lega. Semua orang berkumpul di tengah tambang. He Jinsu menepuk elang badai yang kembali kepadanya. Badai, terima kasih atas kerja keras Anda hari ini. Brutal. Elang badai berteriak panjang. He Jinsu memasang ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Sebagai master binatang yang telah terikat kontrak dengan elang badai selama lebih dari 20 tahun, He Jinsu telah lama dapat mendengar makna yang ingin disampaikan badai dari kicauannya. Tetapi tadi, apa yang dikatakan badai itu? Kalian berdua, satu besar dan satu kecil, suka bermain lumpur. He Jinsu merasa ada yang salah dengan penafsirannya. Karena suhu di sini terlalu tinggi, semua orang tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air, semuanya basah. Pakaiannya basah dan kering, dan rambutnya basah oleh keringat di dahi. Semua orang panik, dan mereka tidak dapat melihat apa yang salah. He Jinsu berhenti berpikir, kamu bisa kembali ke kota. Apa-apaan? Dia tidak tahu mengapa Huang Su memasukkan Qiao Bai ke dalam tim mereka,
dan dia tidak menyelidikinya. Di balik perilaku Qiao Bai, Huang Zhou bertanggung jawab, dan itu tidak ada hubungannya dengan tim mereka. Bagus, tempat ini bagus, tapi terlalu panas. Su Ying menjambak rambutnya, berpura-pura tidak menyadari bahwa He Jinsu baru saja mengukur Qiao Bai, dan berkata sambil tersenyum. Hasil pendeteksiannya sangat memuaskan. Ketika tim kembali ke kota, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman antusias. Saya tidak tahu kapan tambang akan dibuka. Saya tidak sabar untuk membawa serangga penggerek bumi ke sini untuk berlatih. Energi api di sini sangat kaya. Tahun ini, untuk setiap Beastmaster yang telah mengontrak 2 atau lebih hewan peliharaan, 5 dari 10 di antaranya memiliki hewan yang memiliki atribut api. Faktanya, di antara banyak atribut, binatang yang dikaitkan dengan api memiliki kekuatan serangan yang lebih tinggi, lebih banyak sumber daya, dan lebih mudah untuk dibudidayakan. Seperti hewan peliharaan dengan atribut terang dan gelap, suaranya berkualitas sangat tinggi, tetapi masih sulit untuk mengembangkan sumber daya dan mempelajari keterampilan. Sangat mengagumkan bila dibudidayakan. Orang awam tidak mampu melakukan investasi awal, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan sumber daya. Milik tipe yang tidak boleh Anda terlibat jika Anda tidak memiliki tambang di rumah. Mereka memasuki kota melalui gerbang kecil karena mereka menemui Centipe D. Fin tingkat 4 yang agak sulit dalam perjalanan. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk mengalahkannya. He Jinsu dan yang lainnya tidak mau menyia-nyiakannya dan langsung menyeret mayatnya dari Centipe D. Fin pergi kembali ke kota bersama. Menunggu sampai gerbang kota. 4 gerbang kecil hanya menyisakan kelompok mereka untuk memasuki kota. Tata cara memasuki kota relatif sederhana. Yang utama adalah mendaftarkan barang-barang yang Anda bawa kembali ke kota. Tak perlu dikatakan lagi, anggota tim He Jinsu membawa kembali bagian-bagian dari makhluk luar biasa yang mereka buru, serta tanaman merambat ke labang utuh. Giliran Qiao Bai. Ketika mereka melihat Qiao Bai mengeluarkan Twin Fire Ninchao dari tasnya, 2 petugas pendaftaran yang hadir dan anggota tim He Jinsu menahan napas dan membuka mata lebar-lebar. Asli atau palsu? Apa yang mereka lihat? Kembar, rumput kondensasi api kembar. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Ketua Huang. Qiao Bai tidak menjelaskannya, tapi diam-diam mengeluarkan catatan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Huang Zhou. Mungkin itu berarti Qiao Bai diizinkan mengambil sumber daya apapun dari tanah terlarang. Tadi saya ingin bertanya kepada anggota staf apakah itu untuk dijual atau tidak. Bagus sekali, saat saya melihat catatan tulisan tangan Presiden Huang, saya tahu bahwa Qiao Bai tidak mungkin menjualnya. Setelah menyelesaikan pendaftaran, Qiao Bai memasukkan kembali Ninchao api kembar ke dalam ranselnya di depan semua orang, membuat semua orang yang hadir tercekik. Saya tahu bahwa Qiao Bai melakukan ini untuk merahasiakan kekayaannya dan tidak ingin menarik perhatian. Tetapi tindakan Qiao Bai agak terlalu kasar. Apakah kamu tidak takut Huo Ninchao hanya bersendawa padanya? Oh, api Ninchao terkenal dengan vitalitasnya yang kuat, selama energi apinya mencukupi, pemeliharaannya akan lebih mudah dibandingkan kaktus ketika sudah besar, dan tidak akan mati sekeras apapun. Tidak ada kerugian kecuali tidak dapat ditemukan sama sekali. Suasana yang sangat sunyi ini berlangsung hingga tim Qiao Bai dan He Jinsu berpisah. Meski begitu, He Jinsu dan yang lainnya pada akhirnya tidak menanyakan apapun. Qiao Bai tersenyum. Bagus sekali, setiap orang adalah orang yang terukur. Ayo pulang. Qiao Bai memandang Xiao Wu sambil tersenyum. Naik taksi pulang. Memandikan Xiao Wu lagi. Letakkan burung kecil di tempat yang dapat terkena cahaya bulan. Pilih tempat terbaik untuk Twin Fire Ninchao di mana ia dapat bermandikan sinar matahari sepanjang hari dari matahari terbit hingga terbenam. Terakhir, bersihkan diri Anda. Qiao Bai sibuk sampai larut malam, tapi dia tidak lupa mengirim pesan ke Huang Zhou. Setelah memastikan bahwa tambang tersebut adalah tambang mati dan menemukan api kembar yang membekukan rumput, masalah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Qiao Bai.
Biarkan Kiyue mengajak rubah api kecil untuk berlatih. Upaya kecil Firefox dan kegigihan Kiyue adalah yang paling penting. Jadi ketika Qiao Bai memulai hari baru dan kembali ke kehidupan normalnya sebagai pekerja, Kiyue dan rubah api kecil memulai kehidupan baru dalam pelatihan iblis. Hari pertama, Kiyue dan Little Firefox penuh semangat juang dan energi. Keesokan harinya, Kiyue dan Little Firefox sedang tidak bersemangat dan ragu-ragu. Hari ketiga, saya ingin memamerkannya, saya ingin membawa Firefox kecil itu bersama saya. Kiyue baru saja memasuki rumah di malam hari dengan keringat di sekujur tubuhnya. Dan dia berteriak dengan keras, kehidupan seperti ini bukanlah yang seharusnya dilakukan orang hidup sama sekali. Berbaring di pelukan Kiyue selembut tulang, dia diregangkan menjadi rubah api kecil yang panjang, ying 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 gelombang. Mendukung, setuju, ayo, kita selesaikan bersama-sama. Ini benar-benar tidak berfungsi lagi. Dengan senyuman yang tak terbendung di wajahnya, Lin Weiwei melangkah maju dan mengambil rubah api kecil dari pelukan Kiyue. Kamu mandi dulu, dan aku akan memandikan rubah api kecil itu. Setelah kamu keluar, kamu bisa makan. Aku juga membuatkan nektar manis yang lezat untukmu. Suara lembut Lin Weiwei menenangkan tubuh yang terluka dan pikiran lelah Kiyue dan Little Firefox. Setelah duduk di sofa dengan perasaan segar dan memegang segelas nektar sedingin es dan manis di tangannya, Kiyue menghela nafas panjang. Lelah, aku benar-benar lelah. Weiwei. Kiyue memegang cangkir itu dan menoleh untuk melihat dengan sedih ke arah Weiwei di sebelahnya. Aku ingin pukul. Sebelum dia bisa mengucapkan dua kata terakhir, Lin Weiwei memasukkan sedikit Firefox ke dalam pelukannya dengan senyuman di wajahnya yang telah dikeringkan dan dicuci, dan seluruh tubuhnya memancarkan bau yang harum. Rasa halus dan berminyak membuat Kiyue mau tidak mau menyentuhnya beberapa kali. Lin Weiwei, tidak, itu adalah sesuatu yang Xiao Yue janjikan pada dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang baik untuk Xiao Yue dan Little Firefox, bukan? Kamu tidak boleh malas. Karena Xiao Yue ingin menjadi master binatang yang hebat, dia harus meluangkan waktu, energi, dan keringat. Senyumnya sangat manis dan kata-katanya sangat bagus. Kiyue tiba-tiba berhenti bicara. Dan jika Qiao Bai dapat membantu Anda melamar latihan di tambang mati dengan atribut api yang belum dibuka, itu pasti bukan tugas yang mudah. Lin Vivi memahaminya secara rasional dan menggerakkan hatinya. Kami tidak bisa mengecewakan niat baik Qiao Bai. Kiyue juga ingat bahwa dia terkejut ketika Qiao Bai meneleponnya beberapa hari yang lalu dan memberitahunya bahwa dia bisa membawa rubah api kecil ke tambang mati dengan atribut api yang baru ditemukan untuk pelatihan. Qiao Bai benar-benar melakukan sesuatu yang bahkan generasi N seperti dia tidak bisa melakukannya. Bagaimana Qiao Bai melakukannya? Kiyue tidak tahu detailnya. Tetapi ketika saya memikirkan tentang Qiao Bai yang dengan tulus ingin membantu Firefox kecil berkembang, dia bahkan membayar mahal untuk membantunya mendapatkan kesempatan pergi ke tambang untuk pelatihan terlebih dahulu. Kiyue menepuk dadanya dan bersumpah, jangan khawatir, rubah api kecil dan aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kemudian, ini baru hari ketiga, dan Kiyue hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tempat itu sangat panas. Saya merasa seperti dikurung di dalam tungku alkimia, dengan api samadi yang sebenarnya membakar saya di bawahnya. Kiyue mengingat pelatihan di tambang, dan tidak bisa menahan gemetar momen. Menderita. Kiyue adalah seseorang yang berharap dia bisa tinggal di ruangan ber-AC 24 jam sehari di musim panas. Dengan panas seperti itu, seluruh air di otak menguap. Jangankan berlatih, dia tidak yakin apakah pikirannya jernih atau tidak. Dari awal hingga penguburan, saya berbicara tentang dia. Tetapi kemajuan Little Firefox sangat jelas. Lin Weiwei melirik Little Firefox dan berkata dengan penuh konfirmasi. Ketidaknyamanan fisik dan mental terlihat dengan mata telanjang. Tetapi pertumbuhan aura pada rubah api kecil juga terlihat dengan mata telanjang. Firefox kecil menjadi lebih kuat. Saya gagal melaju ke babak kedua,
dan saya belum merekomendasikannya selama 2 minggu berturut-turut, jadi saya akan memperbarui beberapa lagi hari ini untuk berterima kasih kepada orang-orang besar yang telah membaca dan mendukung hingga sekarang. Akan ada lebih banyak lagi di malam hari. Di atas. Bab 39. Qiyue. Curang. Tidak begitu. Ini benar-benar tidak dapat disangkal. Betapa lelahnya Qiyue dan Little Firefox, seberapa cepat Little Firefox menjadi lebih kuat. Hanya dalam 3 hari, level rubah api kecil telah melampaui level ketiga dari level rendah, dan akan mencapai level ketiga dari level menengah. Kekuatannya meningkat jauh lebih cepat dibandingkan saat dia menggunakan Firefox kecil untuk berlatih selama setengah bulan. Apalagi, pelatihan utama yang dia bawa dengan Little Firefox adalah penggunaan dan pembelajaran keterampilan yang mahir. Meningkatkan levelmu adalah hal yang biasa. Qiyue, ngomong-ngomong, tim ekspedisi yang direkomendasikan oleh Qiao Bai juga cukup bisa diandalkan. Karena bahaya di tanah terlarang, Qiyue tidak cukup kuat dan harus tinggal di tambang hampir sepanjang hari. Tidak masuk akal untuk masuk sendirian untuk menghindari kecelakaan, Qiao Bai merekomendasikan tim ekspedisi He Jinsu dia. He Jinsu tidak punya ide untuk menolak kesempatan pergi ke tempat terlarang untuk berolahraga bersama Qiyue. Belum lagi bagi Qiyue, apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah apa-apa. Uang telah disediakan. Tim He Jinsu langsung menjadi pengawal dan rekan tanding wanita tertua tanpa keluhan apapun. Ketika anggota tim He Jinsu bertarung melawan Little Firefox, mereka berharap bisa memasukkan gerakan tersebut ke dalam mulut Little Firefox. Mereka berjuang bukan untuk membuat diri mereka lebih kuat, tetapi untuk membiarkan Little Firefox memahami cara bertarung untuk menjadi lebih kuat. Waktu, tempat, dan orang-orang semuanya memuaskan. Siapa yang akan menjadi lebih kuat jika rubah api kecil tidak menjadi lebih kuat? Atas dasar mahir dalam 3 skill yaitu gigitan api, serangan api dan bola api, rubah api kecil juga mempelajari skill api energi panas. Setelah menggunakannya, ia dapat meledak dengan kekuatan yang lebih besar dalam waktu 2 menit, dan kemudian akan jatuh ke dalam perangkap untuk jangka waktu tertentu. Memikirkan hal ini, Qiyue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Saya cukup curiga bahwa karena suhu tambang terlalu tinggi dan terlalu panas, rubah api kecil mempelajari keterampilan ini. Apa yang dikatakan Qiyue meyakinkan. Lin Weiwei tampak tak berdaya, ada apa ini? Namun, dia tidak membantah kata-kata Qiyue. Dia tahu bahwa Lin Weiwei benar-benar lelah. Jika dia tidak ingin mengingkari janjinya kepada Qiao Bai, Qiyue tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi sejak kecil. Kali ini Qiyue bisa bertahan sampai dia kembali pada hari ketiga sebelum mengeluh. Lin Weiwei sedikit terkejut. Itu benar-benar tidak mudah bagi Qiyue. Kalau begitu, apakah kamu akan pergi besok? Lin Weiwei mengedipkan matanya yang besar dan berair dan bertanya dengan polos. Qiyue terdiam. Qiyue ingin berbicara tetapi berhenti. Qiyue memeluk rubah api kecil itu dan berbaring di sofa. Dia perlahan menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas rubah api kecil itu, tampak seperti dia sudah mati. Lin Weiwei bertanya lagi, apakah kamu masih pergi besok? Kamu sangat menyebalkan, Weiwei. Qiyue mengeluh tanpa membuka matanya, kamu jelas-jelas mencoba membujukku sebelumnya, bukan? Dan sekarang kamu bertanya padaku dengan nada yang begitu licik. Dia benar-benar tersentuh, sial. Apakah kamu akan pergi besok? Pergi. Qiyue duduk tegak, menyilangkan kaki dan menatap Lin Weiwei dengan marah. Lin Weiwei memiliki ekspresi polos, mata jernih, dan senyuman di bibirnya. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin menjadi master binatang yang hebat. Rubah api kecil harus menjadi lebih kuat dan berevolusi. Qiyue berkata dengan genit, itu bukan karena Qiao Bai merasa bersalah. Ya, saya mengerti. Ying 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 gelombang ying ying ao gelombang. Rubah api kecil yang tergeletak di pelukan Qiyue juga mengangguk bekerja sama. Rubah mengerti.
rubahlah yang ingin menjadi lebih kuat, rubahlah yang ingin membunuh burung, rubahlah yang ingin. Ying 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 gelombang rubah sangat lelah. Tetapi ketika dia memikirkan adegan di mana dia bisa memukuli burung itu dengan keras saat mereka bertemu lagi nanti, rubah api kecil itu merasa bahwa dia masih bisa bertahan. Qiyue dan Little Firefox menggunakan sirkuit otak yang sama untuk berhasil mendukung tubuh dan jiwa mereka, dan terus melakukan perjalanan bolak-balik menuju tambang. Perilaku yang bertentangan dengan gaya Qiyue yang biasa ini akhirnya membuat orang tua Qiyue khawatir. Qirong, yang memimpin para siswa untuk menemukan sarang makhluk luar biasa baru di tepi tanah terlarang, setelah melihat nama di telepon berdering, memberi isyarat kepada guru yang bertanggung jawab atas keamanan di sebelahnya dan berjalan mendekat. Telepon diangkat di samping. "Sayang, ada apa? Apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaan yang ada?" Suara Qirong lembut, dan matanya di bawah lensa melengkung menjadi bentuk bulan sabit. "Saya akan membawa siswa ke kelas di luar. Saya akan kembali lebih awal hari ini." Qinlan di ujung telepon tidak begitu mudah untuk diabaikan. Dia bertanya, "Qi, apakah kamu lupa bahwa kamu memiliki seorang putri? Kamu tahu apa yang dilakukan Yui Wei di rumah selama ini?" Qinlan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia memikirkan pesan dari Sun Ze. "Kamu juga seorang pelajar dan juga pelajar. Mengapa kamu tidak peduli dengan putrimu?" "Jangan khawatir, sayang." Qirong sama sekali tidak terpengaruh oleh nada berapi-api Qinlan. "Tidak peduli apa yang kamu dengar, apa yang terjadi telah terjadi dan kami tidak dapat mengubahnya. Jika kamu cemas sekarang, itu akan terjadi, mustahil bagi kami berdua. Terbang kembali ke NY City. Jika ada yang ingin Anda katakan, itu tidak masalah selama Yui Wei tidak melewati batas hukum. Dan memang benar kita semua sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama Yui Wei. Jika dia melakukan sesuatu yang buruk, kita semua bertanggung jawab." Kata-kata Qirong sangat menghibur Qinlan. "Oke, kalau begitu kamu kembali lebih awal." Qinlan berkata, "Aku khawatir Yui Wei akan ditipu dalam hal uang dan seks." "Oh haha." Qirong membuka matanya, kedengarannya agak serius. Qirong awalnya berencana untuk menyelinap ke kelas lain, tetapi sekarang dia benar-benar tidak berani menunda. Dia jarang meninggalkan pekerjaan pada waktu yang tepat dan kembali ke kediaman yang ditentukan oleh sekolah. Begitu dia memasuki pintu, dia memeluk istrinya, yang akhirnya kembali, pelukan erat. Tidak peduli betapa marahnya Qinlan, dia juga banyak menghilang. "Kamu telah melakukan ini selama bertahun-tahun." Qinlan memutar matanya ke arah Qirong. Qirong tidak membantah. Dia tersenyum dan menarik Qinlan untuk duduk di sofa. Tanpa melepaskan tangannya, dia bertanya, "Istri, apa yang kamu katakan sepanjang hari?" "Yui Wei ditipu dalam hal uang dan seks." "Menipu uang, agak mungkin. Dia menghabiskan banyak uang setiap bulan, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang membuat kita tidak bisa memberikan persahabatannya selain uang?" Qirong mengangkat kacamatanya dengan tangannya yang lain, "Tapi harus kukatakan, bukankah itu bohong? Yui Wei tidak secantik istriku." Qinlan memutar matanya lagi pada Qirong, "Bagaimana kamu bisa membujukku? Yui Wei hanya mewarisi setengah dari kecantikanku, tapi ditambah dengan uang keluarga kita, ada banyak orang yang ingin menipunya." Qinlan mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Qirong. "Ini. Lihat, Sun Ze menjelaskan bahwa putrimu dibodohi oleh seorang anak laki-laki malang yang tampan, dan bahkan membawa Wei Wei bersamanya." Qirong melihat foto dan teks yang dikirim oleh Sun Ze. Mereka semua berbicara tentang bagaimana anak laki-laki malang bernama Qiao Bai tanpa malu-malu melekatkan dirinya pada Qiyue dan Lin Weiwei, dan berselingkuh dengan mereka berdua. Dia mengklik foto Qiao Bai dan mengangguk, "Dia cukup tampan. Jika kamu jatuh cinta, setiap bulan tidak akan hilang." "Qinlan, apakah ada orang sepertimu yang memiliki ayah seperti itu?" Qinlan benar-benar akan meledak sekarang. "Ini adalah anak laki-laki yang menipu putrimu dengan mengatakan dia bisa membuat Firefox kecil berevolusi.
Kuku jari Kinlan menusuk layar dengan keras. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu mudah untuk menemukan rute evolusi baru? Matahari. Keluarga pasangan itu telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun tetapi hanya menemukan sedikit petunjuk. Bukti apa yang bisa dia gunakan? Kamu tidak bisa bicara sia-sia. Dia juga memandu arahan pelatihan Firefox kecil Yuiwei, dan Yuiwei benar-benar mendengarkannya. Ketika sampai pada bidang profesional, Kinlan seperti hewan betina yang anaknya telah dicuri, dan bulunya langsung meledak. Saya memberi Yuiwei, dia belum pernah begitu patuh sebelumnya ketika saya menjadi instruktur pengasuhan. Qirong, oke, saya mengerti. Sekarang saya tahu di mana istri saya sebenarnya marah. Dia menepuk punggung Kinlan untuk menenangkannya, lalu berkata, anak-anak, memberontak adalah hal yang normal. Selain itu, kita tidak bisa bersama Yuiwei, jadi lebih normal lagi jika Yuiwei memberontak. Dan saya juga tahu sedikit tentang Qiao Bai ini. Kinlan, yang hampir marah lagi, mau tidak mau mengangkat alisnya setelah mendengar bagian kedua kalimatnya. Dia tahu betapa malas dan sibuknya Qirong. Bagaimana Qirong tahu tentang Qiao Bai padahal dia bahkan tidak punya waktu untuk memperhatikan putrinya? Kinlan penasaran. Selama periode ini, Anda telah mempelajari dan mengerjakan rencana pelatihan baru, dan Anda belum memahami informasi dari luar. Anda tidak tahu, beberapa hari yang lalu, Profesor Zhou Xinran dari kota NY mengadakan konferensi pers untuk masyarakat. Qirong berkata, rilis isi pertemuannya adalah tentang evolusi serangga madu. Satu kalimat mengejutkan Kinlan. Serangga madu, evolusi. Mata bunga persiknya melebar, dan dia menatap Qirong dengan kaget. Benarkah atau tidak? Apakah kamu bercanda? Qirong, benarkah? Lalu dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke foto Qiao Bai. Tidak hanya itu, Profesor Zhou Xinran juga secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada seorang pemuda bernama Qiao Bai pada konferensi pers. Dalam sekejap, mata Kinlan berubah ketika dia melihat Qiao Bai di foto. Bab 40. Firefox kecil berevolusi. Flame Firefox tidak terlihat seperti ini. Zhou Xinran, terima kasih secara terbuka. Fakta bahwa nama dan kata ini terhubung membuat Kinlan merasa sulit dipercaya. Sebagai seorang peternak hewan peliharaan, Kinlan memiliki reputasi yang hebat di industri ini. Meskipun masih ada kesenjangan besar antara dia dan para peternak papan atas dengan reputasi yang dalam, dia jelas merupakan pemimpin di periode yang sama. Fakta bahwa dia secara resmi diundang untuk berpartisipasi dalam proyek khusus kali ini menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, Kinlan mengenal beberapa pemimpin di industri terkait, dan Zhou Xinran adalah salah satunya. Saya lebih dari 10 tahun lebih muda darinya. Dia memiliki kekuatan profesional yang kuat dalam arah evolusi binatang itu. Kekuatan kertasnya sangat indah. Tidak bisa dikatakan sombong, tapi dia tidak akan pernah membungkuk untuk melayani seseorang yang lebih rendah darinya. Biarkan Zhou Xinran mengucapkan terima kasih secara terbuka. Pandangan Kinlan pada foto-foto Qiao Bai berangsur-angsur menjadi aneh. Bagaimana dia melakukannya? Saya tidak percaya Zhou Xinran akan berterima kasih kepada seorang pemuda tanpa alasan. Kinlan melihat foto yang dikirim oleh Sun Ze lagi dan melihat dengan hati-hati, mencoba melihat apakah Qiao Bai memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Kinlan bingung, terakhir kali saya bertemu dengannya di seminar, dia hanya memperlakukan saya dengan sikap sopan yang sama terhadap senior. Hormat, terima kasih. Itu tidak ada. Dia tidak melihat sesuatu yang berbeda tentang Qiao Bai di foto, dia tidak dapat memahaminya. Qirong tertawa. Mungkinkah Profesor Zhou Xinran dapat menemukan dan memastikan bahwa proses evolusi serangga madu ada hubungannya dengan Qiao Bai? Kinlan menolak, tidak mungkin. Ini bahkan lebih tidak mungkin. Lihatlah Qiao Bai, kurang lebih seumuran dengan putriku sendiri. Bantu Zhou Xinran membuktikan proses evolusi serangga madu. Lelucon yang luar biasa. Kinlan memandang Qirong, menunggu Qirong menjelaskan padanya.
Qirong memandang Qinlan sambil tersenyum, berkedip dan berhenti berbicara. Ekspresi wajah Qinlan berangsur-angsur berubah dari, "Saya khawatir Anda bercanda," menjadi ragu-ragu dan akhirnya terkejut. Nyata atau salah? Dia, seorang pemuda membantu Zhou Xinran. Qirong mengangguk dan menggunakan ponselnya untuk menemukan artikel yang diterbitkan oleh beberapa akun publik akademis setelah konferensi pers. Anda dapat melihat, Profesor Zhou Xinran secara terbuka menyatakan bahwa Qiao Bai lah yang menemukan rahasia bagaimana serangga madu dapat berevolusi, dan kisaran dibuat selama proses verifikasi. Qinlan masih tampak linglung setelah membacanya. Saya baru saja mengikuti pekerjaan khusus tertutup dan pelatihan lebih lanjut, yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Mengapa saya merasa tergelincir dari dunia? Itu tidak akan tergelincir, tapi memang benar akseleratornya dihidupkan. Kupu-kupu peri yang berevolusi dari lebah madu secara langsung berubah dari manusia berlevel rendah menjadi manusia tingkat menengah, luar biasa, dan rendah. Setelah berulang kali memastikan bahwa Qiao Bai yang disyukuri Zhou Xinran, dan Qiao Bai di foto kemungkinan besar adalah orang yang sama. Sikap Qinlan terhadap landak Qiao Bai telah mengalami perubahan 360 derajat. Dia menatap Qiao Bai di foto, lalu pada putrinya yang konyol yang biasanya hanya tahu cara membelanjakan uang, dan tiba-tiba berkata, "Jika itu masalahnya, dia benar-benar tidak ingin menipu Yuiwei demi uang dan seks." Dengan dukungan Zhou Xinran, dia benar-benar ingin menipu. Dia dapat dengan mudah menemukan pilihan yang lebih baik daripada putrimu. Qirong mengangguk, "Itu saja, adapun berita yang dikirim oleh Sun Ze, jangan dibaca. Mungkin hanya ada sedikit kebenaran. Itu semua hanyalah imajinasinya yang dibumbui. Yuiwei tidak suka bermain-main dengannya dan mengeluh kepada kami." Kemudian alis Qinlan berkerut lagi. Dia tidak berbohong kepada Yuiwei. Bukankah itu berarti dia benar-benar berpikir begitu dan berpikir dia dapat menemukan rute evolusi baru untuk rubah api kecil? Nada suara Qinlan tidak bagus, putri konyol kita telah menjadi eksperimennya. Objek, Qirong benar-benar tidak punya cara untuk membantahnya. Qirong tidak mengerti mengapa anak-anak seusia ini ingin mencapai sesuatu sesuai dengan keinginannya. "Sebenarnya, menurutku lebih baik tidak mengkhawatirkannya," kata Qirong dengan serius. Qinlan hendak membuat keributan lagi, "Tidak peduli. Tapi putrimu tidak peduli. Biarkan saja dia bertingkah seperti ini. Berantakan sekali." Saat dia berbicara, dia menunjuk kedua foto terakhir, yang menunjukkan Qiyu membawa rubah api kecil keluar kota dan kembali ke tanah terlarang. "Saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi saya hanya dapat melihat bahwa Qiyu keluar lebih awal dan kembali terlambat di tempat terlarang, terlihat menyedihkan. Dia mungkin memperlakukan tempat terlarang itu sebagai rumahnya jika dia tidak peduli lagi. Dia benar-benar berpikir itu adalah tempat yang menyenangkan di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hati. Dia pasti melakukan ini karena apa yang dikatakan Qiao Bai." Berkata dengan marah, "Tidak, aku harus pulang." Saat dia mengatakan ini, Qinlan tidak bisa duduk diam dan mengambil ponselnya kembali untuk memesan penerbangan. Dia ingin mencari penerbangan tercepat untuk lepas landas, dan dia tidak bisa menunda 1 menit pun. "Pulanglah malam ini." Membudidayakan hewan peliharaan bukanlah hal sederhana yang dapat diselesaikan dalam semalam. Qinlan tidak mendesak Qiyu ketika dia malas sebelumnya, karena kualifikasi rubah api kecil ada di sana. Selama Qiyu bangun kapan saja dan memiliki kesadaran untuk menjadi lebih kuat, dengan bantuan ibunya, yang merupakan seorang peternak, dia dapat dengan mudah mengatur arah Firefox kecil selanjutnya. Paling-paling, Qiyu hanya menyia-nyiakan beberapa tahun saja. Ini bukan masalah besar. Dapat dikembangkan melalui pelatihan barbar, yang akan menyebabkan kerusakan permanen pada master binatang dan hewan peliharaan. Qinlan tidak bisa mentolerirnya sama sekali. Setelah melihat ini, Qirong ingin membujuknya lagi, tetapi sebelum dia dapat berbicara, ponsel Qinlan berdering. Ini adalah suara yang istimewa, selembut suara air yang mengalir di pegunungan.
Ini adalah nada dering khusus yang disetel Qinlan untuk pesan Qiyue. Selama bertahun-tahun, bel ini hampir tidak pernah berbunyi atas inisiatifnya sendiri, tetapi bel ini berbunyi hari ini. Hal besar apa yang terjadi? Qirong dan Qinlan saling melirik tanpa sadar, merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Mereka baru saja mendiskusikan putri mereka. Mungkinkah sesuatu yang serius terjadi padanya? Lihat apa yang terjadi. Dia tidak peduli tentang hal lain. Qinlan sangat sibuk sehingga dia hampir tidak bisa memegang telepon. Dengan upaya gabungan dari Qirong dan Qirong, dia berhasil mengklik pesan yang dikirim oleh Qiyue. Adalah foto. Klik untuk membuka foto Qiyue memegang makhluk luar biasa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Qiyue dalam foto tersebut memancarkan kegembiraan yang luar biasa dari dalam keluar. Bukannya terjadi sesuatu yang besar yang tidak dapat diselesaikan. Pasangan itu menghela nafas lega pada awalnya, dan kemudian kualitas profesional mereka sebagai profesor makhluk luar biasa dan peternak hewan peliharaan membuat mereka secara tidak sadar memperhatikan makhluk aneh luar biasa yang dipegang erat Qiyue di pelukannya. Telinga berbulu yang besar memudahkan untuk mengenali bahwa ini adalah makhluk dunia lain yang mirip dengan rubah. Batang badan ditutupi dengan rambut panjang, hangat, merah menyala, pipi ditutupi bulu putih yang lebih pendek, dan sedikit bulu putih juga terlihat di perut. Sepasang mata rubah yang berkilauan dan mulut yang agak melengkung membuat makhluk luar biasa ini terlihat sangat mengesankan. Secara intuitif Anda dapat merasakan bahwa ia bukanlah makhluk luar biasa-biasa. Berdiri tegak di samping Qiyue, dia satu kepala lebih tinggi dari Qiyue. 3 ekor besar berbulu di belakangnya seperti nyala api. Setelah memeriksa fitur detailnya, ekspresi Qirong dan Qinlan menjadi aneh. Bagaimana menurutku? Qinlan memandang Qirong dengan ragu-ragu. Qirong mengangguk dengan sungguh-sungguh, jelas memikirkan tentang Qinlan. Ini seperti rubah api kecil yang berevolusi. Tapi masalahnya adalah Flame Firefox juga tidak terlihat seperti ini. Tubuh Flame Firefox yang berevolusi telah mengembang 2 kali lebih besar dibandingkan Little Firefox. Kecuali fakta bahwa warna ekornya menjadi lebih cerah, keseluruhan gambarnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan Little Firefox. Tapi apa yang terjadi dengan rubah di foto itu? Pikirkan kembali, topik yang baru saja mereka perdebatkan. Sebuah ide luar biasa terlintas di benak mereka, dan keduanya berkata serempak, rute evolusi baru Firefox kecil. Tidak bisa duduk diam. Sekarang baik Qirong maupun Qinlan tidak bisa duduk diam. Pulang ke rumah. Mereka tidak sabar untuk berteleportasi ke villa mereka di NY City sekarang. Aku akan memesan penerbangan dengan waktu keberangkatan tercepat. Kirim pesan ke Yue dan tanyakan padanya apa yang terjadi. Apakah ini evolusi dari rubah api kecil? Pembagian kerja. Mereka tidak tahan lagi. Kota NY. Ini adalah hari ke-11 Qiyue bersikeras membawa rubah api kecil itu ke tambang. Bahkan dengan dukungan janjinya kepada Qiao Bai, Qiyue tidak dapat lagi bertahan. Qiyue langsung menjadi gila dan memanggil Qiao Bai. Qiao Bai, rubah api kecilku telah mempelajari 6 keterampilan. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Rubah api kecil dan aku tidak bisa mengeluarkan setetes pun. Dia ingin berbaring. Dia akan hancur. Bahkan Qiao Bai tidak bisa membiarkannya bangun. Hah, begitukah? Suara lembut Qiao Bai datang dari telepon, seperti gerimis dingin yang menimpa Qiyue. Kalau begitu datanglah ke sini dulu. Saya akan memeriksa pelatihan Firefox kecil Anda di malam hari setelah pulang kerja.